Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana minas shaimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa kama qala ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil qur'ani wa hafidhil lisani wa mut'imil ji'ani was-shaimina fi ramadhana. Berkatalah bahasa Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Hapuslah kesalahan demi terjalin persaudaraan. Jangan sampai menghapus persaudaraan hanya gara-gara satu kesalahan. Al-Quran wal hadis, amma ba'du. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengawali dan mengantarkan materi tausiah Ramadan sebagai program tahunan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pandeglang, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna fihi minal mustaghfirin waj'alna fihi min ibadikas sholihin waj'alna min awliyaikal muqarrabin bira'fatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Seraya kita panjatkan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan panjang umur kepada kita sehingga di hari kelima bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kegiatan iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di hari kelima ini Allah senantiasa menerima ibadah di bulan suci Ramadan yang berbahagia ini. Sholawat teriring salam senantiasa kita curahkan ke hariban alam Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, tabi'in, tabi'at, dan semoga sampai jualah kepada kita sebagai umat akhir zaman yang berbesar harapan senantiasa kita berada di bawah naungan bendera syafa'atul uzma fi yaumil jaza, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbahagialah kita pada hari kelima di bulan Ramadan ini masih bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang Allah perintahkan di bulan Ramadan. Sungguh pada kesempatan yang berbahagia ini hendaknya kita terus mempersiapkan diri. Baik yang pertama adalah mempersiapkan ilmu sebagai bekal diterima amal ibadah kita. Karena kita diingatkan oleh salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'u wal atasyu. Banyak orang yang berpuasa, tetapi sungguh sangat disayangkan dari puasa itu tidak ada yang bisa diharapkan kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus belaka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang perlu kita waspadai, karena selama ini puasa kita hanya sekedar rutin tahunan, rutin harian, di mana kita melaksanakan puasa tetapi masih juga kita melaksanakan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hendaknya kita perhatikan, yang pertama adalah persiapkan ilmu, karena Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu peringatannya, sungguh banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada hasilnya, nihil, karena selama ini kita melaksanakan puasa hanya sekedar untuk mengikuti dan untuk melaksanakan rutin tahunan saja, tidak berbekas dalam kehidupan kita sehari-hari.
Padahal kalau kita telaah, Al-Baqarah 183 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, dengan tujuan supaya kita yang melaksanakan ibadah puasa dibentuk menjadi karakter dan pribadi serta individual yang bertakwa. Kalaulah natijah dari puasa ini adalah membentuk pribadi yang bertakwa, sungguh kehidupan setelah bulan Ramadan akan terus membekas dalam diri kita pribadi, bukan hanya sekedar tatanan ritual dan individual, tetapi berbekas dalam kehidupan sehari-hari setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Karena sejatinya kita dididik, ditempa, dilatih, dibina, digembleng dengan 30 hari lamanya selama 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa. Tidak termasuk takwa kalau selama ini kita berpuasa tetapi kita masih melaksanakan dosa. Tidak malu manakala kita melaksanakan menipu, tidak pula kita khawatir ketika kita korupsi, mentelantarkan anak yatim piatu, tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka diharapkan dengan pendidikan puasa ini kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan untuk menyampaikan tema yang teramat sederhana, yaitu hikmah berpuasa. Sungguh banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Tetapi setidaknya ada 3 yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah hikmah berpuasa Ramadan membentuk diri kita untuk disiplin, terutama adalah disiplin waktu. Sejatinya banyak sekali makanan yang kita simpan, tetapi disiplin untuk menahan diri dari makan dan minum dan juga dari hal yang membatalkan puasa. Sejatinya puasa yang kedua kita diingatkan dengan hikmah puasa yang kedua adalah membentuk kita menjadi manusia yang bisa mengontrol dan bisa menjaga hawa nafsu kita sendiri. Tidak hanya sekedar lapar, tidak hanya sekedar dahaga, tidak hanya sekedar lemas, tetapi kita juga harus bisa mengontrol emosi, menghindari hal yang membatalkan, baik hal yang membatalkan puasa secara lahiriah seperti kita menghindari makan dan minum, tetapi juga yang paling utama dalam hikmah berpuasa ini adalah mengontrol hawa nafsu kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang akan membatalkan puasa secara batiniah, seperti halnya khawatir selama ini bau mulut kita yang oleh Allah sudah dihargakan dan dihargai lebih wangi daripada minyak misik, tetapi kita nodai ketika kita berpuasa. Mulut kita bau, perut kita lapar, tetapi tercemar dengan adanya kita berpuasa sambil menggibah. Kalaulah dulu pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu, sekarang barangkali kita mesti hati-hati dan waspada. Jari jemarimu lah yang akan bisa mengantarkan ke surga atau ke neraka. Karena hari ini kita dihadapkan pada dunia yang sangat teramat canggih. Informasi yang kita dapatkan perlu kita hati-hati dan perlu kita untuk tabayun agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang kita berkomentar tanpa kita tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Yang ketiga, hikmah berpuasa adalah mengajarkan kepekaan sosial, peka hati, peka diri, peka sekitarnya. Karena sejatinya kita yang sedang berpuasa bukan tidak ada makanan, bukan tidak ada stok dan cadangan untuk makan,
tetapi sejatinya kita sedang merasakan betapa sangat orang lain yang ingin makan, ingin minum, ingin bersenang-senang dalam hal menyenangkan lidah, tapi na'udzubillahi min dzalik, mereka sama sekali tidak punya persediaan makanan. Maka dengan adanya puasa Ramadan, kita dituntut dan kita ditempa, juga kita dididik untuk bisa memupuk rasa empati, menumbuhkan sosial diri kita. Karena sejatinya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mendesain Ramadan ini sebagai wujud yang sistematis untuk menjadikan Ramadan ini penuh dengan perhatian. Dari mulai kita berpuasa, kemudian kita dianjurkan untuk bertarawih secara berjamaah dalam rangka memakmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Pun dengan adanya ibadah Ramadan seperti kita bersedekah dengan diwajibkannya zakat fitrah, ini adalah merupakan suatu didikan bahwa kita dituntut dan kita ditempa untuk menjadi jiwa-jiwa yang punya sosialitas yang tinggi. Sehingga mudah-mudahan ketika kita di hari kelima bisa merampungkan puasa kita sampai hari terakhir, sehingga besar harapan kita bisa mencapai Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Karena sesungguhnya fitrah manusia adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci. Mudah-mudahan kita selalu teringat akan salah satu ungkapan yang menyatakan laisal aid liman labisal jadid walakinal aid liman ta'atuhu tazid. Lebaran bukan bagi orang yang memakai baju baru, tetapi makna hakiki dari lebaran adalah bagi orang-orang yang bertambah keimanannya setelah kita ditempa dan dididik dengan adanya ibadah puasa selama 30 hari lamanya. Kita tutup dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.